Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami. Next. Dari kelompok 6 sendiri, anggotanya terdiri dari Inga Luki Pamela, Nabila Salmarani, Alia Kuinia Yasmin, dan juga Bram Timothy Tarigan. Next. Perusahaan amatan pada kelompok 6 ini kami menganalisis pada perusahaan Agung Podomoro Land dan juga perusahaan Alam Sutra Realty. Next. Untuk profil perusahaan dari Agung Podomoro Land sendiri, perusahaan ini merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang properti dan juga berkedudukan di Jakarta Barat. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana saham dan mencatatkan sahamnya di BI pada tanggal 11 November 2010 dengan kode APLN. Untuk kegiatan usahanya sendiri yaitu pembangunan gedung termasuk sarana dan prasarananya, real estate, dan juga penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi. Next. Perusahaan pengamatan kedua adalah perusahaan Alam Sutra, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang properti developer yang didirikan oleh Harjanto Tirto Hadiguno beserta keluarga pada tanggal 3 November tahun 1993. Awalnya perusahaan ini bernama PT Adi Hutama Manunggal, kemudian berganti nama menjadi PT Alam Sutra Realty pada tanggal 19 September tahun 2007. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 dan berdasarkan anggaran dasar, perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan seperti beberapa proyek unggulan yang terdiri dari kota mandiri, apartemen, mall, pasar modern, dan juga gedung perkantoran. Next. Pada kesempatan ini kami akan membahas analisis kami mengenai overview kinerja keuangan komparatif, analisis common size, analisis rasio, analisis arus kas, dan juga yang terakhir analisis model penilaian. Next. Untuk analisis komparatif akan dijelaskan oleh teman kami Bram Timothy. Kepada Bram dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif. Next. Analisis komparatif laporan posisi keuangan pada PT Alam Sutra Realty Tbk itu yang pertama ada total aset lancar. Bisa kita lihat di sini dari 2019 dan 2020 sudah tertera untuk keuangannya, dan pada saat total aset lancar mengalami perubahan minus 14%, total aset tidak lancar mengalami minus 2%, total aset mengalami minus 3%, total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 66%, total liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar minus 8%, total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 4%, dan total ekuitas mengalami penurunan sebesar 11%. Next. Analisis komparatif laba rugi PT Alam Sutra Realty Tbk. Bisa kita lihat di sini di 2019 dan 2020 angkanya sudah tertera. Keterangan penjualan perubahan itu dari 2019 ke 2020 itu mengalami penurunan sebesar minus 59%. Laba bruto mengalami penurunan sebesar 73%. Laba usaha mengalami penurunan sebesar 6%. EBITDA mengalami penurunan sebesar 14%. Laba atau rugi tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 2%. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 3%. Next. Kita ke analisis ke Agung Podomoro Land, analisis komparatif laporan posisi keuangan PT Agung Podomoro Land. Bisa kita lihat juga di sini angka yang sudah tertera. Total aset lancarnya mengalami kenaikan sebesar 43%. Total aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 12%. Total aset mengalami kenaikan sebesar 3%. Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 25%. Total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan 10%. Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 15%. Dan total ekuitas mengalami penurunan sebesar 12%. Selanjutnya. Analisis komparatif laba rugi pada PT Agung Podomoro Land Tbk. Penjualan mengalami kenaikan 31%. Laba bruto dari PT Agung Podomoro ini mengalami
kenaikan sebesar 12%. Laba usaha PT Agung Podomoro ini mengalami penurunan sebesar 6%. EBITDA pada PT Agung Podomoro Land ini mengalami kenaikan sebesar 58%. Laba terugi tahun berjalan pada PT Agung Podomoro Land ini mengalami kenaikan sebesar 49%. Dan total penghasilan koperasi tahun berjalan pada PT Agung Podomoro Land ini mengalami penurunan sebesar 3%. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tren angka indeks PT Alam Sutra LLT Tbk. Bisa kita lihat pada tahun 2019 dan 2020, angka indeksnya mengalami penurunan dari 1.208.672.506 menjadi 624.675.918. Itu untuk di kasnya. Sedangkan di piutangnya dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan dari 39.456.364 menjadi 76.642.915. Selanjutnya, tren angka indeks PT Agung Podomoro Land Tbk. Kas dan setaranya dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan, yaitu sebesar 849.78.766 di 2019 dan di 2020 844.705.788. Sedangkan piutangnya mengalami penurunan juga dari 1289675.741 menjadi 1076.730.077. Next. Baik, sekian presentasi saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih Bram atas penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah analisis common size. Jadi, analisis common size ini sendiri merupakan analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan juga neraca yang menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi ataupun dari total aktiva untuk neraca. Next. Berikut laporan posisi keuangan perbandingannya tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 pada PT Alam Sutra Tbk dan juga pada PT Agung Podomoro Land. Next. Dan berikut untuk laporan laba rugi perbandingan dari tahun 2019 dan tahun 2020 dari PT Alam Sutra Tbk dan juga pada PT Agung Podomoro Land. Next. Dari perhitungan tabel sebelumnya dapat dilihat bahwasannya total aset pada tahun 2020 tercatat sebesar 21,22 triliun yang mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2019. Itu untuk perusahaan Alam Sutra Tbk. Sedangkan untuk perusahaan Agung Podomoro Land ini tercatat sebesar 30,39 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 3%. Dan untuk liabilitasnya sendiri pada Alam Sutra itu mencapai 11,84 triliun, naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya, dan untuk perusahaan Agung Podomoro Land mencapai 19,3 triliun, naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk poin ekuitas pada Alam Sutra Tbk mencapai 9,38 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 10,56 triliun. Sedangkan untuk pada PT Agung Podomoro mencapai 11,35 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 12,83 triliun. Dan untuk analisis laporan laba rugi untuk Alam Sutra Tbk pada pendapatan mengalami penurunan sebesar 0,59, disusul dengan nilai laba usaha juga yang menurun sebesar 0,72%, sedangkan untuk nilai laba neto naik sebesar 0,01%, dan untuk perusahaan Agung Podomoro mengalami penaikan pada pendapatan sebesar 0,23%, laba usaha sebesar 0,1%, dan peningkatan pada laba neto sebesar 0,93%. Dapat disimpulkan bahwasannya PT Agung Podomoro Land ini jauh lebih baik dibandingkan dengan PT Alam Sutra LLT Tbk. Hal tersebut didasarkan atas kepemilikan aset, liabilitas, dan juga ekuitas pada PT Agung Podomoro yang lebih besar dibandingkan dengan Alam Sutra, serta beberapa analisis perbandingan pada laporan laba rugi yang dihasilkan kedua perusahaan di tahun 2019 dan tahun 2020 yang cukup jauh berbeda. Next. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai analisis rasio akan dijelaskan oleh Inge Luki Pamela. Kepada Inge, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu analisis rasio.
Analisis rasio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Nah, terdapat beberapa rasio, yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Di sini saya menghitung rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar PT Agung Podomoro Land mengalami kenaikan sebesar 13,8%. Hal tersebut dikarenakan adanya aset lancar yang meningkat sebesar 42,9%. Kenaikan aset lancar ini lebih tinggi dari kenaikan liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 25,5%. Rasio lancar yang ideal adalah sebesar lebih dari 1 dan kurang dari 3. Rasio lancar PT Agung Podomoro Land ini lebih besar dari 1 sehingga dapat dibilang bahwa PT Agung Podomoro Land mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, jika dibandingkan dengan PT Alam Sutra, jumlah rasio lancarnya lebih sedikit dari PT Agung Podomoro Land. Dan juga rasio lancarnya mengalami penurunan sehingga kemampuan PT Alam Sutra dalam melunasi kewajibannya masih belum baik daripada PT Agung Podomoro Land. Selanjutnya yaitu rasio cepat. Rasio cepat PT Agung Podomoro Land mengalami penurunan sebesar 29,5%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya penurunan piutang usaha sebesar 16,5% dan penurunan kas dan setara kas sebesar 0,5%. Yang dibarengi dengan adanya kenaikan liabilitas jangka pendek. Rasio cepat PT Agung Podomoro Land untuk tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,044 dan 0,03 yang berada di bawah 1. Hal tersebut karena liabilitas jangka pendeknya lebih besar daripada aset lancarnya. Jadi dapat dibilang kemampuan PT Agung Podomoro Land dalam memenuhi kewajibannya masih kurang baik. Nah, jika dibandingkan dengan PT Alam Sutra Realty, rasio lancarnya juga sama, mengalami penurunan dan juga besarnya kurang dari 1. Jadi kemampuan PT Alam Sutra Realty dalam memenuhi kewajibannya masih kurang baik juga. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Yang pertama yaitu gross profit margin. Margin laba bruto PT Agung Podomoro Land mengalami penurunan sebesar 11,5% dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan yaitu sebesar 58,8%. Semakin tinggi margin laba bruto suatu perusahaan, maka semakin baik keadaan operasional perusahaannya. Margin laba bruto PT Alam Sutra mengalami penurunan, namun jumlahnya lebih besar daripada PT Agung Podomoro Land. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Alam Sutra lebih menjalankan kegiatan operasinya dengan efisien dan mampu mengendalikan biaya produksi dan HPP-nya. Selanjutnya yaitu operating profit margin. Margin laba operasi sebelum pajak PT Agung Podomoro Land mengalami penurunan sebesar 0,5%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan sebesar 58,8%. Semakin tinggi margin laba operasi sebelum pajak menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan dari bisnisnya. Margin laba operasi pada PT Alam Sutra Realty di tahun 2019 lebih besar yaitu 37,52%. Sedangkan di tahun 2020 mengalami kerugian. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tahun 2019 PT Alam Sutra Realty lebih unggul dalam menghasilkan keuntungan dibanding PT Agung Podomoro Land. Selanjutnya yaitu net profit margin. Margin laba neto PT Agung Podomoro Land mengalami penurunan sebesar 6,1% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan sebesar 58,8%. Margin laba neto pada PT Alam Sutra di tahun 2019 lebih besar dari PT Agung Podomoro Land, yaitu sebesar 34,2%. Sedangkan di tahun 2020-nya perusahaan mengalami kerugian. Jadi semakin tinggi margin laba neto berarti perusahaan menghasilkan keuntungan lebih besar per nilai dari penjualan sehingga lebih efisien. Jadi jika dibandingkan antara keduanya, untuk tahun 2019 PT Alam Sutra lebih unggul, sedangkan di tahun 2020 PT Agung Podomoro lebih unggul. Selanjutnya yaitu return on investment atau ROI. ROI PT Agung Podomoro Land mengalami kenaikan sebesar 0,18%, sedangkan PT Alam Sutra pada tahun 2020 mengalami kerugian, dan di tahun 2009 ROI-nya juga lebih rendah dari APLN. Jadi dapat disimpulkan bahwa Agung Podomoro Land lebih unggul dalam memaksimalkan profitabilitasnya. Selanjutnya yaitu return on equity. Return on equity
atau imbal hasil ekuitas saham biasa, PT Agung Podomoro Land mengalami kenaikan sebesar 55,2% dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan laba neto sebesar 49% yang dibarengi dengan adanya penurunan rata-rata ekuitas pemegang saham sebesar 3,4%. ROE PT Alam Sutra Realty tahun 2019 adalah sebesar 10% atau 0,1. Sedangkan untuk tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian. Jika dibandingkan antara kedua perusahaan tersebut, untuk tahun 2019, ROE PT Alam Sutra lebih baik, sedangkan untuk tahun 2020, ROE PT Agung Podomoro Land lebih baik dibandingkan PT Alam Sutra yang mengalami kerugian. Selanjutnya itu return on asset. ROA PT Agung Podomoro Land mengalami kenaikan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. ROA PT Alam Sutra di tahun 2019 lebih besar dari PT Agung Podomoro Land, dan perusahaan, sedangkan di tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian. ROA yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan asetnya dalam mendapatkan keuntungan dengan efisien dan efektif. Jadi di tahun 2019 PT Alam Sutra lebih unggul dalam memanfaatkan asetnya dibanding PT Agung Podomoro Land, sedangkan di tahun 2020 sebaliknya. Lalu selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang pertama terdapat dua, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio di sini apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Maka jika dilihat dari tabel ini, PT Alam Sutra lebih unggul dibanding PT Agung Podomoro Land karena lebih sedikit debt to asset ratio-nya, sehingga resiko perusahaan dalam melunasi utangnya lebih kecil. Selanjutnya itu debt to equity ratio. Di sini dapat disimpulkan bahwa investor akan lebih tertarik untuk meminjamkan dananya kepada PT Alam Sutra karena rasio hutang terhadap modalnya lebih kecil dibandingkan dengan PT Agung Podomoro Land. Lalu selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Yang pertama yaitu receivable turnover. Perputaran piutang usaha PT Agung Podomoro Land mengalami kenaikan sebesar 180% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan rata-rata piutang usaha sebesar 13% yang dibarengi dengan kenaikan penjualan sebesar 58,8%. Jika dibandingkan, perputaran piutang usaha PT Alam Sutra mengalami penurunan dari tahun 2019 dan jumlahnya lebih besar daripada PT Agung Podomoro Land. Perputaran piutang usaha yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kebijakan kredit dan penagihan perusahaan relatif efisien. Lalu selanjutnya inventory turnover. Perputaran persediaan PT Agung Podomoro Land mengalami kenaikan sebesar 17,6% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan biaya penjualan sebesar 76,6%. Sedangkan perputaran persediaan PT Alam Sutra Realty mengalami penurunan sebesar 72,6% dan jumlahnya juga lebih besar. Semakin tinggi perputaran persediaannya maka semakin baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Alam Sutra Realty memiliki perputaran persediaan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu total asset turnover. Perputaran total aset PT Agung Podomoro Land mengalami kenaikan sebesar 62,5% dari tahun sebelumnya. Ini karena adanya kenaikan penjualan sebesar 58,8%. Sedangkan perputaran total aset PT Alam Sutra Realty mengalami penurunan sebesar 39,8%. Semakin cepat perputaran total aset perusahaan, maka semakin besar pula pendapatan perusahaan tersebut. Jadi jika dilihat dari tabel, pada tahun 2020 PT Agung Podomoro Land mempunyai perputaran total aset yang lebih baik dibandingkan dengan PT Alam Sutra Realty. Sedangkan di tahun 2019, Alam Sutra memiliki perputaran total aset yang lebih baik. Lalu selanjutnya, kesimpulan dari analisis rasio tersebut. Setelah dihitung dan dibandingkan, didapat hasil bahwa pada rasio likuiditas PT Agung Podomoro Land lebih unggul, sedangkan PT Alam
Sutra Realty lebih unggul pada rasio solvabilitas dan aktivitasnya. Untuk rasio profitabilitas, PT Alam Sutra Realty lebih unggul di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 PT Agung Podomoro Land lebih unggul karena di tahun 2020 PT Alam Sutra mengalami kerugian. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Alam Sutra secara keseluruhan lebih unggul dibandingkan dengan PT Agung Podomoro Land dalam kinerja keuangan berdasarkan rasio. Selanjutnya yaitu analisis arus kas. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan, yaitu semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut sebagai anggaran kas. Anggaran tersebut akan menentukan pola bagaimana perusahaan membayar dan menerima uang. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan berapa banyak kas yang masuk dan keluar dari bisnis inti perusahaan yang menggambarkan tentang seberapa baik operasi bisnis perusahaan dalam menghasilkan uang tunai. Arus kas dari aktivitas operasi idealnya perusahaan harus membukukan yang positif. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan seberapa besar belanja modal perusahaan dalam satu periode. Dan arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai pertumbuhan jangka panjangnya termasuk untuk belanja modal. Di sini terdapat laporan arus kas dan analisis horizontal PT Agung Podomoro Land. Dari analisis horizontal arus kas PT Agung Podomoro Land tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perubahan arus kas besi dari aktivitas operasi dari negatif menjadi positif di tahun 2019 sebesar 159,9%. Hal tersebut dikarenakan perseroan memperoleh penerimaan kas dari pelanggan bersih sebesar 3.939,9 miliar, naik 117,4 miliar dari tahun 2018. Sedangkan pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya sebesar 1.934 miliar, turun 1.091,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2020, arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 97,9%. Hal tersebut dikarenakan perseroan membukukan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 4.329,8 miliar, turun 235,7 miliar dari tahun 2019. Sedangkan pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya sebesar 1.796,4 miliar, turun 137,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk arus kas bersih dari aktivitas investasinya mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020, yaitu sebesar 37,1% dan 24,2%. Hal tersebut dikarenakan dapat penurunan perolehan aset tetap dan perolehan properti investasi dari tahun ke tahun. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Penurunan tersebut terbesar terdapat pada 2020, yaitu sebesar 271,5%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan penerimaan utang lembaga keuangan lainnya, utang jangka panjang dan utang jangka pendek dari tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis horizontal laporan arus kas pada PT Alam Sutra Realty. Dari analisis horizontal arus kas PT Alam Sutra Realty Tbk dapat dilihat bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami peningkatan di tahun 2019 yang disebabkan oleh kenaikan kas dari pelanggan. Dan penurunan di tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya pembayaran dari pelanggan karena adanya pandemi COVID-19. Selain itu, perseroan juga menawarkan termin pembayaran yang panjang dan lebih fleksibel. Untuk arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya yang disebabkan oleh menurunnya pembelian tanah dan aset tetap. Arus kas yang diperoleh oleh aktivitas pendanaan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 64% yang disebabkan oleh adanya refinancing. Namun di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 147%. Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian kembali utang obligasi sebesar 992 miliar. Selanjutnya yaitu kesimpulan analisis arus kas. Dari perolehan data analisis tersebut, jika dibandingkan antara PT Agung Podomoro Land dan PT Alam Sutra Realty, maka
Untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi yang lebih baik adalah PT Alam Sutra karena selama 3 tahun yaitu 2018 sampai 2020 menghasilkan arus kas yang positif dan jumlahnya juga lebih besar dari PT Agung Podomoro Land. Sedangkan untuk arus kas bersih dari aktivitas investasi yang lebih unggul adalah PT Agung Podomoro Land karena jumlah yang diinvestasikan lebih besar sehingga kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dalam jangka panjang besar juga. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan kedua perusahaan berjumlah negatif, ini mengartikan bahwa perusahaan sedang membayar hutang sedang menarik hutang atau membuat pembayaran dividen dan pembelian saham kembali. Sekian presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Inga atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Quinia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait analisis modal penilaian. Jadi penilaian ini adalah hasil penting dari berbagai jenis bisnis dan analisis laporan keuangan. Jadi penilaian ini biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik perusahaan atau sahamnya. Next. Nah, jadi berikut ini adalah informasi saham dari PT Agung Podomoro Land dan PT Alam Sutra Realty Tbk. Next. Untuk pertama itu ada earning per share. Jadi earning per share ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih yang didapatkan dari setiap jumlah lembaran saham yang sudah diedarkan. Rumus EPS ini sendiri adalah laba tahun berjalan yang diatribusikan dibagi jumlah saham beredar. Next. Nah, jadi ini berikut adalah data dari PT Agung Podomoro Land dan PT Alam Sutra Realty terkait earning per share dari kedua perusahaan. Next. Untuk perhitungan dan analisis earning per share, jadi PT Agung Podomoro Land ini memiliki nilai EPS sebesar 0,45 dan 6,17. Nilai EPS ini cenderung naik dari tahun ke tahun. Sementara untuk PT Alam Sutra Realty memiliki angka EPS yang sudah cukup besar, yaitu senilai 51,48 di tahun 2019 dan 52,30 di tahun 2020. Jika dibandingkan, PT Alam Sutra ini memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan PT Agung Podomoro Land. Next. Kesimpulannya, jika dilihat dari sisi investor, mungkin saja investor tertarik berinvestasi pada PT Alam Sutra dikarenakan besarnya nilai EPS perusahaan jika dibandingkan dengan PT Agung Podomoro Land. Next. Nah, untuk price book value ini adalah ukuran yang memiliki fungsi untuk melihat apakah saham di suatu perusahaan itu bisa dikatakan mahal atau murah. Jika nilai PBV sendiri ini didapat dari pembagian harga per lembar saham perusahaan dengan nilai buku atau book value. Next. Untuk perhitungan dan analisis price book value ini, PT Agung Podomoro Land memiliki nilai PBV di tahun 2019 sebesar 0,36 dan tahun 2020 sebesar 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PBV PT Agung Podomoro Land dari tahun ke tahun kurang dari 1, yang menunjukkan bahwa harga saham tergolong murah. Sementara pada PT Alam Sutra memiliki nilai PBV sebesar 2,2 di tahun 2019 dan 0,5 di tahun 2020. Walaupun nilai PBV di tahun 2020 hanya sebesar 0,5, tapi nilai PBV perusahaan di tahun 2019 sebesar 2,2 menunjukkan bahwa saham perusahaan berada di atas nilai wajar. Dari kedua perusahaan tersebut, nilai PBV yang dimiliki ini hampir sama di tahun 2020, yaitu senilai 0,5. Di tahun 2019, nilai PBV PT Alam Sutra lebih besar dibandingkan PT Agung Podomoro Land, yaitu sebesar 2,2. Next. Jadi kesimpulannya, nilai PBV yang berada di bawah 1 ini mengindikasikan bahwa harga saham yang ditawarkan perusahaan tergolong murah, dan nilai PBV di atas 1 menandakan bahwa harga saham yang ditawarkan perusahaan tergolong mahal. Next. Untuk price earning ratio ini adalah perbandingan harga saham dan laba per saham perusahaan. Next. Untuk
Perhitungannya ini, PT Agung Podomoro Land memiliki nilai PER di tahun 2019 sebesar 39,3 dan tahun 2020 sebesar 30,14. Walaupun kedua perusahaan termasuk perusahaan yang bergerak di bidang properti, namun keduanya memiliki nilai PER yang berbeda jauh. Dikarenakan nilai PER PT Agung Podomoro Land ini sangat tinggi, sementara pada PT Alam Sutra memiliki nilai PER sebesar 4,62 di tahun 2019 dan 4,62 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun 2019 ke 2020. Next. Kesimpulannya bahwa nilai PER dari kedua perusahaan ini memiliki perbedaan yang cukup jauh jika dilihat PT Agung Podomoro Land memiliki nilai PER yang tinggi, sementara PT Alam Sutra memiliki nilai PER yang rendah. Next. Untuk dividen sendiri, jadi dividen ini adalah rasio dari jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif terhadap laba bersih perusahaan. Next. Perhitungan dari analisis dividen ini sendiri adalah pada PT Agung Podomoro Land memiliki nilai DPR di tahun 2019 sebesar 20 dan di tahun 2020 sebesar 1,83. Dapat dilihat bahwa nilai DPR perusahaan turun drastis dan menandakan bahwa nilai DPR PT Agung Podomoro Land kecil. Sementara pada PT Alam Sutra ini juga memiliki nilai DPR yang kecil yaitu sebesar 0,13. Next. Dari kedua perusahaan tersebut memiliki nilai DPR yang rendah. Rendahnya angka rasio pembayaran dividen ini menggambarkan keuntungan atau laba dimiliki oleh perusahaan sedang mengalami penurunan. Next. Untuk sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ale atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.